Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawla ghurura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasuna. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza kana aija'a yaumal qiyamah, apabila telah terjadi, yakni telah datang hari kiamat, yudha'ul mizanu fayu'ta bi ahli sholah, timbangan amal akan diletakkan, fayu'ta bi ahli sholah, lalu didatangkan orang-orang yang rajin sholat, fayuwaffawna ujurahum, lalu dipenuhi ganjaran mereka, ayutuna ujurahum kamilatan bil mizan, yakni diberikan ganjaran mereka secara sempurna bil mizan, di timbangan amal. Summa yutabi ahli saumi, kemudian didatangkan orang-orang yang rajin puasa. Wa fi nusakhi bi ahlil hajj fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Di dalam naskah lain, orang-orang yang haji lalu dipenuhi ganjaran mereka di timbangan amal. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan orang-orang yang terkena musibah. La yunsabu lahum mizanun, tidak dipasangkan bagi mereka timbangan amal. Wa la yunsaru lahum diwanun, dan tidak disebarkan buku catatan amal mereka. Aizaridatul hisab, yakni lembaran catatan hisab. Fayuwaffawna ujurahum bi ghairi hisab, lalu dipenuhi ganjaran mereka dengan tanpa hisab. Hatta yatamanna ahlul afiyah, yakni hingga orang-orang yang telah selamat menginginkan, laukanu bimanzilatihim, seandainya mereka termasuk golongan mereka, falau masdariyatun min kasratis sawabillahi ta'ala alaihi,
kalimat kalau masdariyah dari banyaknya Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka, min kasrati sawabillahi ta'ala alaihim, dari banyaknya Allah memberikan pahala kepada mereka orang-orang yang terkena musibah. Wallahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah mushola al-ihsan yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM Ayahanda Fahri yang saat ini walaupun tidak bisa hadir, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengatur waktu, pembina acara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah, atas nikmat dan karunia dari Allah, kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, jasmani dan rohani kita, untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Salawat dan iring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh pengatur waktu bahwa hari ini, saat ini, kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kemerdekaan. Dan tahun ini usia kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini memasuki usia yang ke-78 tahun. Kalau kita flashback sedikit ke belakang dulu, walaupun kita tidak mengalami zaman itu, tapi melalui sejarah yang diceritakan oleh orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, gitu, bahwa para pahlawan, termasuk juga barangkali nenek moyang kita, uyut-uyut kita dulu, mereka berjuang bersama-sama mengusir penjajah dengan persenjataan yang sederhana, bambu runcing dan alat-alat yang lain, harus melawan penjajah yang bersenjataan modern. Saat itu ada tank baja dan lain sebagainya. Tetapi dengan izin Allah, alhamdulillah meraih kemerdekaan. Dan kita saat ini sudah berada di satu zaman, di satu alam yang merdeka, bebas dari penjajah. Tetapi para jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Terkadang kita lalai bahwa sesungguhnya diri kita ini, jiwa kita ini masih terjajah. Dengan apa? Kalau dulu yang menjajah kita, yang menjajah bangsa kita adalah orang-orang Belanda, kurang lebih 350 tahun. Kemudian tentara Jepang pada saat itu. Nah, yang menjajah kita siapa? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawla ghurur. Allah menjelaskan yang demikian itu kami jadikan tiap-tiap nabi dan tiap-tiap rasul adalah musuh-musuh. Siapa musuhnya? Adalah minal jin, dari golongan setan. Jadi setan ini sejak zaman nabi-nabi terdahulu beserta umat-umatnya sampai ke kita umat Nabi Muhammad SAW adalah merupakan musuh yang abadi, penjajah yang tidak akan berhenti-berhenti ila yaumil qiyamah. Senjatanya apa? Kalau dulu para penjajah dulu senjatanya adalah tank baja, pesawat tempur dan lain sebagainya. Setan itu kata Allah menjajah manusia, gitu ya. Dengan apa? Zukhrufal qawla ghurur. Jadi dengan kesenangan-kesenangan, dengan keindahan-keindahan, dengan tipu daya yang bisa membuai manusia. Keindahan-keindahan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fata morgana, sesungguhnya itu adalah merupakan satu jebakan buat manusia. Itu senjata setan. Jadi para jamaah, kalau umpamanya kita datang kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah salat 5 waktu, setelah berkumandang azan kita masih asik dengan main HP, kita masih asik dengan medsos, maka sesungguhnya kita sedang dijajah oleh medsos. Itu ya. Kalau waktunya sholat subuh umpama di saat cuaca sangat dingin, azan subuh berkumandang, datang kewajiban untuk menghadap kepada Allah. Gitu ya. Azan itu kan Allah memanggil hambanya agar supaya mendekat menuju rahmat Allah. Kita sedang asik dengan selimut kita sampai pagi umpamanya, sampai siang, maka sesungguhnya sehelai selimut itu sedang menjajah diri kita. Ini kan jufrufal qawla ghurur. Tidak bisa kita pungkiri, Pak. Jadi para jamaah Bapak, apalagi kita hidup di saat ini, ya, di era digital, segala sesuatu serba internet. Jadi apapun kita bisa lakukan saat ini sambil duduk, bahkan sambil tidur. Kita bisa belanja saat ini sambil tidur. Kita bisa berkomunikasi dengan orang sambil tidur. Kita bisa nonton ini itu sambil tidur. Jadi inilah zamannya. Jadi teknologi itu, gitu ya, di satu sisi banyak manfaat sekali, memudahkan segala urusan, tetapi di satu sisi pun bisa menjadi jebakan buat manusia. Jadi kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, artinya jiwa kita ini sedang terjajah. Para jamaah rahimakumullah, beberapa minggu yang lalu saya diundang ke salah satu majelis untuk memberikan, biasalah, jadi memberikan kajian, memberikan ceramah. Begitu sampai, panitia itu berbisik sama saya, Pak Ustadz, tolong temanya khusus. Apa temanya? Berkaitan dengan dosa besar, perjudian, dan minuman keras yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Tolong disampaikan akibat buruknya. Saya tanya, kenapa Pak? Dia bilang, Masya Allah, ini warga saya ini katanya banyak yang ancur-ancuran, jual mobil, jual motor, gadai segala macam gara-gara terjebak perjudian yang disebut dengan judi online. Ini kan bentuk jajahan. Jadi kalau dulu orang main kartu, main remi gitu ya, main gaplek lah, itu kan masih zaman-zaman jadul dulu kan. Walaupun
Sekarang lebih canggih lagi, Pak. Orang berjudi dengan online sambil tidur bisa. Orang banyak yang ancur-ancuran, keluarganya bisa pisah, gitu. Dia bisa dipecat dari satu pekerjaan, dia bisa hancur hidupnya gara-gara apa? Gara-gara judi online. Apa bedanya? Dulu Jepang menjajah, menindas seseorang dengan teknologi yang menindaskan sama. Hanya caranya yang berbeda, bahkan ini lebih parah. Orang bisa jual mobil, bisa gadai mobil. Ini kan sesuatu yang kita dijajahnya bukan dengan tembaja, tetapi dengan satu alat itulah. Makanya bijak-bijaklah kita mempergunakan teknologi ini. Kenapa? Karena kan arus modern ini tidak bisa kita bendung, Pak. Yang kita bisa adalah memilih dan memilah agar supaya tidak terjerembab. Berapa banyak keluarga yang hancur rumah tangga gara-gara medsos, dia janjian di Facebook dan lain sebagainya. Padahal yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, tetapi ini sering kejadian, Pak. Bahkan mungkin bisa dibilang sudah sangat banyak. Kenapa? Karena kita tidak bijak. Ini kan salah satu bentuk penjajahan, gitu ya. Jadi kan yang menjajah saat ini, gitu ya, diistilahkan dengan 3F itu. Jadi ada food, fashion, fun. Itu kan yang bisa membuat manusia ini. Pertama, manusia ini kan saat ini merasa bangga apabila makan makanan yang dimakan itu yang agak bau-bau luar lah gitu. Kalau orang makan singkong rebus, makan ubi dianggap apa ya, kurang gitu ya. Lain yang makannya agak bau-bau, ada pret-pret gitu kan, jadi keren gitu. Orang pacaran misalnya, gitu ya, ajak makannya makan apa? Pisang rebus, jangan memang pacaran zaman dulu, jadul kan sekarang tidak jadi gila. Padahal para jamaah justru semakin banyak makanan-makanan yang modern itu, di sanalah ternyata makin banyak penyakit. Kalau orang makan singkong rebus, ya makanan-makanan kita lah, nenek moyang kita dulu, itu sehat walafiat, Pak. Cuma dilemparin ke tabunan aja gitu, Pak. Plok ngalamin nggak? Lemparin ke tabunan, dimakan matang, halal dan thayyibah. Nah sekarang kan ada makanan-makanan yang Masya Allah kita nggak usah sebutkan ya. Itu kan yang bisa menimbulkan penyakit jantung, bisa menimbulkan masalah ginjal dan lain sebagainya. Itu dari makanan. Jadi kita ini sekarang serba instan, Pak, senangnya. Serba instan. Sesuatu penyakit juga kadang-kadang datangnya instan. Sakit pagi, meninggal sore, sakit sore, meninggal pagi, kan begitu. Itu bentuk salah satu bentuk. Yang kedua apa? Orang itu kadang-kadang dengan fashion itu bisa, Pak. Jadi kadang-kadang pakaian yang budaya lokal gitu ya, yang dicontohkan oleh nenek moyang kita dulu dengan anggun, dengan sopan. Ini kadang-kadang kan, Masya Allah, zaman sekarang gitu ya, orang-orang sekarang lebih mencontoh, lebih menurut gitu ya, pakaian yang budaya datangnya dari luar. Banyaklah kita bisa sebutkan. Jadi begitu masuk gitu ya, booming gitu ya, langsung dipakai, langsung dicontoh. Ini kan sekarang lagi model, kuping dibolongin gede-gede dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Banyaklah contohnya. Kemudian juga hiburan juga. Itu kan apa ya, semacam bentuk penjajahan juga gitu ya. Makanya kan para jamaah dalam bahasa Al-Quran kan ada pertempuran, ada peperangan gitu ya. Jadi kalau pertempuran itu kan maknanya lebih sempit. Kalau orang pertempuran itu identik dengan fisik. Tapi kalau perang itu bisa perang pemikiran, bisa perang ekonomi, bisa perang politik dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang yang tidak kita sadari, kita tidak terasa sebenarnya kita ini sedang, jiwa kita, diri kita sedang dikuasai oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita, dengan budaya kita. Para jamaah rahimakumullah,
sedikit saja ambil contoh. Mesin fotokopi itu kan ada Canon gitu ya, ada apa namanya? Iya. Jadi ada macam-macam. Padahal tinta mesin fotokopi itu sama Pak, bentuknya hitam, jenisnya cairan. Tapi kalau ketukar-tukar itu hasilnya nggak bagus itu. Misalnya ini tinta buat mesin fotokopi Canon dipakai untuk yang iya misalnya itu nggak bagus. Itu mesin Pak, apalagi budaya kehidupan gitu ya. Kalau kita salah-salah gitu ya, makanya tidak bagus. Kalau kata Roma Irama, betul kata bangsa lain belum tentu betul bentuk kita. Kalau kata lain itu kan jadi bentuk. Jadi yang terbaik adalah kita membebaskan diri kita dari penjajahan dari yang namanya setan dan segala jebakan-jebakan. Jadi yukhrupal kaula guru. Saya kadang-kadang suka lucu gitu. Orang-orang yang tinggal di apa ya, di kampung gitu ya, seperti saya gitu. Pakai ikut-ikutan budaya-budaya barat, keren enggak norak iya. Keren enggak norak iya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Dia pulang, ibunya lagi bawa rumput buat ngempanin kambing. Halo mami, kan kagak pantas banget. Gitu. Halo mami, gitu. Mami mau kemana? Mau ngasih makan kambing? Kan jadi ini salah satu contoh lah yang sering kita dengar. Jadi kurang pas gitu. Jadi mudah-mudahan di usia kemerdekaan negara kita yang ke-78 ini kita lebih dewasa, kita lebih bijak, dan kita lebih bisa memerdekakan diri kita dari godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan diri kita masing-masing, dan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan orang banyak. Itulah hakikat atau makna kemerdekaan di antaranya. Para jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan, di sini ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi intinya begini, nanti di yaumil kiamah manusia itu akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di alam dunia, baik itu amal baik maupun amal buruk. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Kata Nabi, yang pertama akan ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Inilah sholat saya, bi'ahli sholat. Fayuwafawna ujurahum. Kemudian sholatnya itu ditimbang. Ini sholatnya bagus enggak? Sholatnya khusyuk enggak? Bacaannya benar enggak? Lillahi ta'ala atau bukan lillahi ta'ala? Ditimbang sholat itu. Kemudian manusia itu akan diberikan pahala itu sesuai dengan amal yang dilakukan ketika hidup di alam dunia. Gitu ya. Ada sholatnya bagus, rukunnya bagus, syaratnya bagus, niatnya kurang bagus, pengaruh juga. Ada niatnya bagus gitu ya, tetapi sholatnya tidak bagus, tidak sesuai dengan rukun dan syarat, pengaruh ditimbang. Kemudian ada juga orang yang datang membawa pahala puasa, pahala haji, dan pahala yang lain, sama ditimbang. Kemudian yang istimewa para jamaah rahimakumullah, kata Nabi, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat, summayu tabi ahlil bala. Orang-orang yang ketika datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala-pahala bala. Apa itu bala? Ujian. Jadi sesungguhnya ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, maupun fisik ataupun rohani gitu ya,
maka sesungguhnya ujian itu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah. Orang lagi hidup diuji sakit, kan ada orang yang hidupnya diuji sakit. Sampai ada saudara kita, mungkin tetangga kita yang sakitnya sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Itu kenyataan. Ada. Maaf kadang-kadang kalau kita lihat seolah-olah menurut nalar kita Allah tidak adil. Kadang-kadang orang kan berpikir begitu. Harus menerima ujian sakit yang sangat luar biasa sementara keadaan memprihatinkan. Ini kan seolah-olah orang berpikir Allah itu tidak adil kalau kita tidak bijak, gitu ya. Dikasih sakit padahal dia menjadi tulang punggung keluarga umpamanya, gitu ya. Dikasih sakit, Allah tidak adil. Kata Allah tidak. Justru dengan demikian itu sesungguhnya Allah sedang menyayangi seorang hamba dengan apa? Dengan nanti pada hari kiamat ketika ditimbang dia akan mendapatkan ganjaran melebihi ganjaran sholat, melebihi ganjaran orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Cuman kan kalau ditanya rata-rata orang nggak mau begini. Cuman kan hidup ini bukan kita yang menentukan, semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi didatangkan kan ada orang yang musibah itu macam-macam. Di dalam Al-Quran disebutkan yang namanya musibah itu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samar. Allah uji diri manusia gitu dengan apa? Yang pertama adalah dengan ju. Apa itu ju? Lapar. Lapar di situ bisa termasuk juga sulit. Ijazah sama tinggi, lamar kerjaan ke sana kemari kagak ada yang nerima. Sulit gitu ya. Itu kan merupakan salah satu, ini kita kalau bicara secara hadis ya, gitu. Itu kan merupakan ujian dari Allah, gitu. Apapun profesinya, mau sebagai pedagang dan lain sebagainya, ya, pebisnis dan lain sebagainya, sehari dia nungguin toko, sehari keliling-keliling jualan, boro-boro untung modal aja kagak balik umpama. Ini adalah merupakan ujian dari Allah. Kalau dia bersabar, senantiasa berikhtiar, tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, maka fayuwaffawna ujurahum bighairi, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Manusia sesulit apapun hidup, diberikan penyakit sedahsyat apapun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya ujian yang diberikan kepada seorang hamba tidak seujung kuku pun jika dibandingkan ujian yang diberikan kepada para kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kalau kita berbicara sakit, ada Nabi Allah namanya Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib itu sakitnya dalam sejarah kurang lebih 17 tahun, Pak. Bayangkan dengan penyakit yang sangat luar biasa. 17 tahun sakit. Sampai istrinya kesel banget sama Nabi Syu'aib. Kata istrinya, bahasa istrinya, Pak, atau coba berdoa sama Allah. Bapak kan Nabi, udah minta sembuh. Sakit mulu, capek ngurusinnya, kira-kira begitu. Biasa kan kadang-kadang suami sama istri pikirannya suka nggak sejalan. Berdoa sama Allah. Nabi Ayub mikir, ngomong bahasa kita nyambung. Kita senang berapa tahun ke rumah tangga kita? Ya kita senang sih lebih dari 20 tahun. Nah, Bapak sakit beberapa tahun? Ada 7 tahun. Kata Nabi Syu'aib, saya malu kepada Allah. Malu. Kenapa malu? Senang sama susah kagak nimbang. Lebih banyak tahun waktu yang diberikan senang ketimbang sakit. Jadi kalau Bapak istilahnya begitu, sekarang sakit 7 tahun, sementara senang sudah 20 tahun lebih, malu sama Allah untuk berdoa minta sembuh. Wajar. Makanya Masya Allah kesabaran yang sangat luar biasa, berbeda dengan manusia. Manusia kan kadang diberikan oleh Allah kesenangan, beberapa tahun senang, sakit 1 bulan, biasanya sekian tahun hilang. Hidup sakit melulu, susah melulu, padahal baru segitu. Itulah disebut dengan manusia kurang bersyukur kepada Allah. Sama dengan kita, gitu ya. Lagi senang, gitu ya. Biasa-biasa saja nggak pernah diomong, giliran lagi susah,
diomong lagi sulit, lagi susah. Padahal susahnya baru giliran senang diam-diam baik gitu. Itu manusia Pak. Biasalah lagu lama kalau manusia kan begitu. Lagi kere tenang lah kalau gue punya duit, pokoknya buat traktir lah, tenang. Pokoknya jadi semua. Yang penting bisnis gue. Giliran udah gue diam-diam. Itu manusia. Itu manusia begitu. Jadi sifat manusia tuh. Jadi makanya sesungguhnya Allah memberikan teguran, memberikan ujian kepada manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pahala yang berlipat ganda kepada manusia itu sendiri. Jadi mudah-mudahan Pak ya, sulit kita, susah kita saat ini menjadi ladang pahala buat kita semua. Yang penting kita jangan mengeluh, yang penting kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah itu ujian buat diri kita untuk menambah derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kan Allah memberikan ujian kepada manusia agar supaya manusia itu nanti kata Allah mendapatkan ganjaran gitu ya. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Dia mendapatkan ganjaran dari Allah yang tiada terhingga. Para jamaah rahimahullah, saya ingat ada salah satu hadis. Kalau tidak salah saya lihat di hadis Mukhtarul Ahadits kalau tidak salah. Jadi ada kelompok-kelompok manusia yang oleh Allah nanti di yaumil kiamah, di alam akhirat, mereka diberikan satu kapling di surga, satu tempat di surga, namanya Buyutul Hamdi. Jadi perumahan, kalau kita umpamakan satu perumahan mewah di surga, namanya Buyutul Hamdi. Jadi rupanya bukan di dunia aja, di akhirat juga ada. Kalau di dunia kan ada Centralen, PSD, SGC gitu ya. Jadi masing-masing. Ternyata di akhirat pun ada satu tempat di surga itu, kalau kita bahasanya digampangkan itu ada satu tempat namanya Buyutul Hamdi. Ketika orang-orang akan dimasukkan ke tempat ini, mereka bengong. Bahasa kita Fulan, kamu tinggal di perumahan ini di surga, di satu tempat namanya Buyutul Hamdi. Orang tadi bengong. Kata orang tadi, ya Allah, dengan amal apa aku bisa mendapatkan tempat yang mewah seperti ini? Perasaan sholatku biasa-biasa saja, puasaku biasa-biasa saja, haji juga boro-boro buat haji, buat makan aja repot. Tapi kok aku bisa mendapatkan tempat seperti ini, tempat mewah seperti ini? Dengan apa aku bisa mendapatkan ini? Kata Allah memberikan wahyu kepada orang tersebut melalui malaikat Jibril. Ini aku berikan kepada kamu karena kamu hidup senantiasa diterpa oleh penderitaan. Diterpa oleh penderitaan. Dimuliakan oleh, kenapa? Kadang-kadang orang suka ada maaf. Orang ini kan ada kadang-kadang yang melihat seseorang itu dari prestisenya. Kalau dia hidup, mobilnya bagus, rumahnya bagus, duitnya banyak, dihormati. Tidak melihat kelakuan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang yang walaupun akhlaknya bagus, hanya karena kehidupannya gak mapan, cenderung ada yang kadang-kadang begitu. Padahal justru dengan seperti itu Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada orang yang hidup dari tanpa oleh penderitaan. Mau menderita, beri senang gitu ya. Jadi dipilih. Jadi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa diterpa kesulitan, tetapi dia bersabar, dia ikhlas, dia berikhtiar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derai air matanya, kesulitannya gitu. Kalau orang lain memakan di mana-mana gitu ya, hari ini makannya di rumah makan ini, hari ini makannya di rumah makan ini, hari ini makan lesehan, dia mau makan di rumah juga seadanya. Kenapa? Karena kesulitan. Maka hakikatnya dia sedang dimuliakan oleh Allah asal tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang parah sudah mau belangsak enggak doyan sholat ini.
Jadi apa ya? Kalau bahasa soalnya pika sebelum gitu, pika sebelum. Para jemaah rahmatullah, jadi mudah-mudahan kita ini dimuliakan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, hidup ini kan tidak semulus yang kita inginkan. Hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup itu tidak senikmat yang ada di benak kita. Samalah seperti orang pacaran, Pak. Dulu orang kan pacaran, oh sayang segala macam, akan aku membawa aku, kamu akan aku gendong ke bulan segala macam gitu ya. Tapi biasa ya juga bulan gitu. Tapi kan kadang-kadang kenyataan itu, realita itu berbalik 100% dari apa yang diharapkan. Kenapa? Karena hidup ini kan tidak berjalan sendirinya, semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah. Ketika kita sabar menghadapi kesulitan apapun, maka sesungguhnya bala itu, ujian dari Allah itu adalah Allah akan memberikan ujurahum bighairi hisab, ganjaran yang tidak berlipat ganda. Di bulan baik ini, di hari baik ini, di hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-78, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada diri kita, kepada negeri kita yang kita cintai, dan kita bisa memerdekakan diri kita dari penjajahan yang namanya setan laknatullah, sehingga kita bisa merdeka diri kita dari segala gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.